salah satu obat yang jarang banget dipakai. Bahkan kalau kita sebutlah penyakit apa yang tidak bisa diobatin dengan hampir sebagian besar, saya katakan, hampir sebagian besar penyakit itu bisa diobati. Saya kasih resep saja karena kita waktunya nggak panjang. Itu kalau Anda lakukan selama puasa, salah satu sumber asam amino yang sangat luar biasa, yang fungsinya juga untuk mendetoksifikasi. Kalau ini semua teman-teman sudah pahami dan mulai memperbanyak ya makanan-makanan tinggi antioksidan atau mungkin minuman tinggi antioksidan selama sahur atau berbuka, itu Masya Allah efek luar biasa. Jadi Ramadan nih kalau saya lihat justru malah menjadi momen terbaik kita untuk memperbaiki dua hal. Apa hal yang pertama? Hal yang pertama adalah hati atau jiwanya kita. Maka Ramadan dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai caranya kita atau caranya Allah untuk membersihkan sampah-sampah atau oksidan-oksidan atau mungkin toksin-toksin dalam hati atau jiwa kita yang selama ini banyak berada dalam diri kita, hasad, dengki, ya, namimah atau mungkin adu domba, ya, amarah, kecemburuan yang tidak jelas dan seterusnya. Dan itu dijadikan Allah atau mungkin dibuat Allah Ramadan ini sebagai bulan untuk membersihkan itu. Maka kalau kita melihat ini semua, ada panduan-panduan yang sangat jelas tentang puasa tadi yang Rasulullah SAW anjurkan atau mungkin ajarkan kepada kita semua. Kalau kita sudah memahami itu, maka sejatinya puasa adalah benar-benar bulan yang dijadikan caranya Allah atau caranya kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita tahu bahwa dalam sebuah diskusi Rasulullah menyebutkan atau bersabda bahwa Allah tidak butuh puasa dengan orang-orang yang masih berdusta atau mungkin menggunjing ya seperti itu ya. Maka guidance ya atau mungkin panduan yang Allah berikan ini teman-teman sekalian tidak hanya berkaitan dengan sekedar menahan lapar dan minum saja atau mungkin makan dan minum saja, tapi guidance yang di situ yang Allah inginkan kepada kita semua adalah bagaimana jiwanya kita, imannya kita atau hatinya kita terjaga dari hal-hal yang justru malah melemahkan fisiknya kita. Kenapa? Karena semua penyakit fisik sejatinya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa bermula dari penyakit hati seseorang. Jadi penyakit fisik itu dasarnya adalah penyakit hati seseorang. Maka Ramadan adalah bulan pembersihan hati, bulan pembersihan hati. Dan pertanyaannya bagaimana caranya kita untuk membersihkan hati tadi, membersihkan jiwa, menguatkan jiwa atau menguatkan iman. Kita tahu Nabi SAW menyebutkan atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sebuah hadis ya bahwa setiap malamnya Jibril alaihissalam ya bersama Rasulullah SAW bertadarus ya membaca Al-Qur'an. Ya, maka itulah salah satu cara ya yang dijadikan Allah untuk membersihkan jiwa kita, menguatkan jiwa kita. Maka Ramadan adalah bulan tadarus Quran. Ramadan adalah bulan madrasahnya kita untuk mendalami Quran. Itulah sejatinya Ramadan. Dan ayat tadi diteruskan dengan hadis tadi diteruskan dengan kalimat atau narasi yang lain di mana di situ disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat dermawan ketika Ramadan. Ya, jadi di situ ada amalan yang sifatnya untuk pribadinya Rasulullah dan juga untuk sosial atau kemaslahatan umat. Ya, jadi maka Ramadan itu kalau kita mau mendapatkan dua hal yang berkaitan dengan kebersihan jiwa, kesucian jiwa kita, maka dua hal yang harus kita lakukan di situ. Yang pertama berkaitan dengan diri kita, dengan amalan-amalan yang manfaat untuk diri kita seperti sholat, ya, sholat tarawih, sholat wajib, zikir, ya, tilawah Quran, ya, termasuk di situ. Dan juga amalan kedua yang berkaitan dengan amalan yang berhubungan dengan sosial ataupun berhubungan dengan orang lain seperti sedekah. Maka kalau kita lihat dari dua hal ini, inilah caranya Allah untuk menguatkan jiwa kita dengan adanya puasa Ramadan. Dan di situ sudah dikasih sebenarnya Allah sudah memberi semacam prasyarat ya atau mungkin caranya untuk lebih dekat dengan Allah adalah bukan dalam kondisi seseorang itu berlebihan dalam makanan atau bahkan makan, karena Allah lebih menyukai orang-orang yang berpuasa. Allah lebih menyukai bahkan mulut orang yang berpuasa yang disebutkan Rasulullah SAW seperti bau minyak kasturi, ya seperti itu. Maka ini menjadi sebuah pedoman yang sangat luar biasa teman-teman sekalian buat kita semua, sehingga kebahagiaan itu betul-betul kita rasakan di waktu Ramadan seperti ini. Kenapa? Kita nggak pusing lagi mikir makan apa, minum apa, karena kita justru mikir bagaimana target-target ibadah kita selama Ramadan ini semuanya di scale up, semuanya dinaikkan, tilawahnya dinaikkan. Katakanlah mungkin yang sekarang sudah masuk 15 hari Ramadan, setengah Ramadan, jangan sampai seperempat Quran pun belum selesai ya, jangan sampai ya kita paling tidak kalau seandainya satu juz satu hari ini sudah harusnya masuk ke setengah dari Al-Quran
Ya, kalau sudah masuk ke 30 atau 15 hari kedua itu sudah semakin kencang lagi, yang Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa kuda pacu atau kuda perang itu lebih mengerahkan atau akan mengerahkan seluruh kemampuannya ketika sudah berada pada etapa yang terakhir. Nah, kita sudah mau mulai masuk etapa terakhir nih, ya. Sehingga di situ pelajaran besarnya adalah bagaimana kita mengerahkan seluruh kemampuan fisik kita, ya, untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Itu yang paling penting. Dan efeknya apa? Efeknya kalau ini sudah dikerjakan, fisik itu hanya mengikuti saja. Fisiknya kita hanya mengikuti saja, sebagaimana saya sering atau mungkin kita sering dapatkan hadis bahwa panglimanya atau rajanya tubuh atau fisik kita ini adalah hati. Tangan, kaki kita, semua anggota tubuh kita ini tentara-tentaranya. Maka ketika hati ditautkan dengan Allah, ketika hati dikembalikan kepada pemiliknya melalui kalamullah, melalui kalam-kalam Allah, melalui zikir, melalui tilawah, seterusnya, maka otomatis hati itu akan menjadi hati yang sangat kuat, ruhnya akan sangat kuat, bahkan jauh lebih besar ruh tadi daripada fisiknya atau raga seseorang tadi. Inilah sebenarnya esensi dari puasa. Maka teman-teman sekalian, kalau kita sudah melihat di sini, nanti kita akan bahas tentang yang fisiknya. Apa yang terjadi pada puasa ketika kita puasa ini, apa terjadi dengan tubuh kita? Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, setelah kita memahami ini, tentunya yang sering saya sampaikan, bahwa sebenarnya Ramadan ini bulan di mana kita lebih banyak mengistirahatkan perut kita dan mulut kita, dan bulan di mana kita lebih banyak lagi memberikan makanan atau asupan buat hati, jiwa, atau imannya kita. Itulah Ramadan sebenarnya. Apa buktinya? Buktinya waktu makan kita di bulan Ramadan seperti ini, atau bulan puasa seperti ini, itu sangatlah sempit. Ya, saya sering sampaikan bahwa waktu makan kita itu sempit sekali di waktu Ramadan. Ya, antara subuh katakanlah dengan sahurnya kita. Kalau kita ambil pedoman sahurnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu sahurnya 50 menit, 50 ayat yang kita baca, kurang lebih sekitar ya 15-20 menit lah sebelum subuh, yaitu sahur yang terbaik, ya. Karena salah satu bentuk sahur terbaik itu kita mengakhirkan sahur. Kalau buka kita segerakan, ya. Nah, 15 menit kita menjelang waktu subuh kita sahur 15 menit. Oke, makanlah sebanyak mungkin yang kita bisa makan waktu sahur, katakanlah, kalau memang lagi pengen makan banyak. Tapi berapa banyak kita bisa makan di waktu sahur tadi. Lalu kita berbuka pada pukul 6-nya. Sekarang maghrib kurang lebih pukul 6, ya. Lalu makanlah sebentar 5 menit, kita berbuka dengan air dan kurma. Kemudian nanti habis maghrib, oke, makan lagi 10 menit. Nanti habis isya atau habis tarawih, makan lagi. Paling-paling setengah jam, ya. 15 menit tambah setengah jam, apa yang terjadi? Paling cuma sekitar 45 menit atau paling 1 jam lah. Setelahnya ngapain? Kenyang juga, kita nggak bisa makan banyak juga. Karena habis itu kita ada settingan lagi Allah kepada kita berupa ngantuk, berupa malam. Ya, meskipun Ramadan ini adalah bulan di mana kita sebenarnya justru harus lebih banyak lagi memperbanyak lelahnya kita untuk Allah, atau lelahnya nggak apa-apa, lelah asalillah, seperti itu. Ya, nah, 1 jam itu di waktu dipergunakan kita untuk makan selama Ramadan. Artinya apa? 24 jam ya tubuh kita, 23 jam lah kurang lebih, jasadnya kita ini tidak mendapatkan makanan, ya, karena tidurlah katakanlah, kemudian kita aktivitas segala macam, ya, seperti itu. Ya, jadi itu caranya Allah untuk membuat sang hamba itu lebih dekat kepadanya. Dan apa ibarat kata reward yang Allah berikan kepada kita semua dengan seseorang itu meninggalkan itu, rewardnya nggak tanggung-tanggung loh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, bahwa Allah mengatakan bahwa semua amal ibadahnya anak-anak Adam itu dibalas sama Allah dengan hitungan-hitungan tertentu. Tapi puasa Ramadan tidak ada hitungan yang baku, tidak ada hitungan yang pasti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada. Artinya apa? Ini besar, pahala itu saking besarnya dirahasiakan Allah, sampai ulama-ulama menyebutkan bahwa ketika sudah sampai nanti yaumil hisab, itu pahala-pahala dipakai semua, dan termasuk pahala puasa ini untuk katakanlah menghapuskan dosa yang dilakukan seseorang. Pahala puasa tadi masih banyak gitu, masih tersisa, bahkan tidak terkurang atau tidak berkurang sedikit pun saking besarnya pahala puasa Ramadan. Itu sebabnya orang puasa itu pasti bahagia. Itu Pak, itu yang harusnya kita dapatkan pesan di sini, teman-teman sekalian. Nah, itu yang pertama. Saya agak cepat karena waktu kita nggak lama, sampai jam 1, jadi ini kecepatan bicaranya saya percepat, ya, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama itu. Lalu yang kedua, ya, ini sudah selesai nih, kita bicara tentang katakanlah ruhiyah atau iman kita. Artinya apa? Ini disiapkan Allah untuk
membuat sang hamba semakin dekat atau lebih dekat atau langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, itu caranya Allah untuk membuat kita makin dekat dengannya. Ya, bahkan 10 hari terakhir Ramadan ini, Masya Allah ya. Saya membayangkan kalau seandainya teman-teman yang ada di Excel ini ya, itu subhanallah itu semuanya iktikaf ya, karena bahasa iktikaf dalam surat Al-Baqarah ya 187 itu ya, itu yang dipakai adalah kata-kata lelaki ya. Jadi ada kata-kata dalam Al-Quran itu ada perbedaan kata lelaki rijal ya dengan satu lagi ya, itu zakarullah, seingat saya seperti itu ya. Bukan zakarullah tapi intinya itu lelaki biasa, ya, lelaki biasa. Maka panggilan Allah kepada orang-orang yang mau itikaf ini adalah rijal, lelaki sejati. Lelaki sejati itu adalah lelaki yang bisa meninggalkan dunianya untuk dekat dengan Allah, untuk berkhalwat dengan Allah, itulah lelaki sejati. Ya. Nah, maka itikaf itu disiapkan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, sebagai caranya Allah untuk membuat sang laki-laki tadi makin laki-laki. Nah, semoga dipahami ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama, berkaitan dengan ini. Makanya jangan sampai tahun ini saya berharap ya, dan bukan berharap sih, menyarankan saja kepada teman-teman, khususnya yang laki-laki ya. Kalau bisa tahun ini 10 hari terakhir itu itikaf terus gitu kan. Ya mungkin ada yang bekerja, oke, silakan sesuaikan saja. Tapi kalau bisa manfaatkan waktu, misalkan dalam 1 hari itu Anda betul-betul iktikaf, nggak pulang di masjid saja terus ya, seperti itu. Ya kalau ada waktunya. Tapi kalau masih bekerja mungkin silakan sesuaikan. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan jasa dia kita. Ya, kita tahu bahwa puasa adalah bentuk pengobatan ya. Seorang dokter di Amerika namanya Dr. James Dinick itu katakan the most underused drugs, dia katakan salah satu obat yang jarang banget dipakai. Dia katakan itu is fasting, dia bilang itu adalah puasa. Maka sebenarnya puasa ini caranya Allah sekaligus dari tadi kita untuk membersihkan toksin-toksin atau oksidasi-oksidasi dalam jiwa kita, dalam hati kita. Maka puasa juga dijadikan Allah sebagai caranya Allah untuk membersihkan raga kita dengan berbagai macam katakanlah fitur-fitur dalam tubuh kita yang sudah Allah ciptakan, yang terjadi hanya pada keadaan berpuasa. Yang pertama contohnya apa? Kita sering mendengar kata-kata istilah otofagi. Otofagi itu bagaimana sel-sel tubuh kita yang rusak itu dimakan oleh sel-sel yang sehat. Ada apoptosis, ada munculnya gen anti penuaan ketika seseorang itu berpuasa. Adanya muncul katakanlah metabolisme yang diperbaharui atau di resetting atau di refresh dalam tubuh kita, sehingga seluruh sistem itu mulai dikembalikan lagi pada settingan awal. Ya, itu kan dahsyatnya puasa tadi. Bahkan kalau kita sebutlah penyakit apa yang tidak bisa diobatin dengan puasa, hampir sebagian besar, saya katakan, hampir sebagian besar penyakit itu bisa diobati dengan puasa. Meskipun ini bukan hadis, tapi kata-kata sumu tasihu, bahwa berpuasalah niscaya engkau akan sehat, itu benar adanya. Ya, karena puasa inilah salah satu bentuk caranya Allah untuk membersihkan tubuh kita, membersihkan toksin hati, membersihkan toksin katakanlah dalam raga kita. Ya, sehingga seseorang itu Bapak dapat merasakan merasakan kebahagiaan. Contoh gini lah, paling gampang gini, teman-teman. Kalau Anda misalkan ya, habis dapat bonus ya, misalkan bonus apalah, misalkan ada usaha atau apa, lalu Anda beli katakanlah mobil baru gitu kan, mobil baru atau apa yang Anda suka, sebelah mungkin rumah atau mobil atau apapun, ya. Perasaan Anda waktu di mobil itu kan bahagia gitu kan. Nah, sama kayak tubuh kita itu sebenarnya, ya. Ketika kan sebenarnya ruhnya kita, teman-teman sekalian, kan terperangkap dalam jasad. Ruhnya kita terperangkap dalam jasad. Maka ketika orang mati itu kan ruhnya dicabut. Ya, karena dia terperangkap selama ini dan dibebaskan, dia dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, seperti itu. Maka Ramadan itu ya caranya Allah untuk memperbaiki katakanlah spare part tanda kutip dalam tubuh kita. Sehingga kita makainya itu udah nyaman gitu, senang. Jiwanya dibenerin, hatinya dibenerin, emosi dibenerin, imannya dikuatkan, raganya diperbaiki. Ibarat kata onderdilnya spare part yang rusak itu diperbaiki dengan adanya proses puasa tadi. Maka yang menariknya, kalau ini kita perkuat lagi dengan makanan-makanan yang tentunya memberikan asupan atau mungkin memberikan kekuatan untuk tubuh kita, ya mungkin bahasa sederhana itu makanan-makanan asli, makanan alami, real food seperti itu, maka itu akan jauh lebih dahsyat efeknya ke tubuh kita. Ya, nah saya kasih resep saja karena kita waktunya nggak panjang, supaya Anda bisa merasakan kekuatan dari makanan-makanan tadi. Nah, bagi teman-teman yang biasanya berbuka dengan menggunakan kurma ya, biasa kalau saya sih berhusnuzon Anda berbuka dengan kurma, bukan gorengan. Husnuzonnya saya.
ya husnuzonnya saya. Ya. Nah, tapi kalau pakai gorengan ya serahlah. Itu urusan masing-masing. Tapi maksud saya begini, Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis dan riwayat lah ya seperti itu pernah memakan kurma itu dengan mentega. Tapi mentega zaman dulu kan mentega berasal dari lemak hewan yang kita sebut sekarang dengan butter. Jadi ternyata kurma itu kan karena kandungan kurma itu sangat tinggi gulanya, ketika dia dikombinasikan dengan butter dengan lemak hewan yang sehat, nanti cari butternya butter yang grass fed ya, grass fed butter tuh banyak yang jual tuh. Jadi Anda makan kurmanya dicoel pakai itu akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa ke tubuh. Nah, tambah lagi biasanya saya kalau sudah kayak begitu, saya cocol sedikit sama garam mineral ya, garam mineral non rafinasi. Habis itu minum air udah powerful atau mungkin sangat kuat tubuh kita. Itu salah satu caranya kita untuk memberikan asupan yang terbaik untuk tubuh kita. Habis itu ngapain? Makan-makan buah saja. Nanti kalau Anda pengen makan yang ya berat atau seperti itu, tentunya kita coba mulai kurangi karbo-karbo dalam tubuh kita. Sehingga apa? Yang diasup lebih banyak adalah sayuran-sayuran dan protein atau ya baik protein hewan atau protein nabati. Itu caranya kita untuk memperkuat tubuh kita selama Ramadan. Dan ditambah lagi nanti dengan asupan-asupan asam amino. Ya mungkin kalau yang sudah paham ilmunya, biasanya salah satu sumber asam amino terbaik itu kan adalah dari air kelapa. Jadi kalau abang kelapa, masih dengar? Ya. Kalau abang kelapa jualannya pakai bahasa ilmiah, maka jual asam amino asli dari Allah. Gitu. Kalau dia pakainya itu, karena isi kelapa itu kan asam amino, baik kelapa muda ataupun kelapa tua. Kalau bisa dapat kelapa tua itu tidak masalah, bagus saja. Kalau saya ini salah satu tipsnya saya, kalau minum air kelapa itu saya mencari air kelapa yang dagingnya tebal, tapi kelapa muda ya, kelapa muda yang dagingnya tebal. Kenapa? Kayak ada soda-sodanya. Itu senang banget saya. Dan minum itu tuh rasanya tuh lebih enak ke tubuh saya. Ya, jadi nggak usah ngantri beli kelapa muda yang lembut-lembut itu. Cari aja kelapa tua. Bukan kelapa tua. Kelapa tua yang buat santan tuh kelapa tua. Tapi ini kelapa muda yang dagingnya udah tebal banget. Nah itu biasanya saya sudah dapat ilmunya. Kalau diketok, dia nggak bergetar. Sudah tahu saya ilmunya. Ya, jadi kalau mau jual kelapa sudah bisa. Ya, jadi kelapa kan kalau abang kelapa itu kan jual tuk kita melihat pok gitu kan. Nanti kalau daging itu masih tipis dia getar tuh. Nah, nanti kalau mau dapat air kelapa soda kalau bahasa saya, ini bisa dipakai nih yang jualan air kelapa. Ya, itu kelapanya kalau diketok-ketok dia kayak nggak bergetar gitu, nggak menyebar. Itu biasanya sudah itu daging itu sudah keras. Itu semua tuh salah satu kelapa yang saya sangat suka. Kenapa saya sangat suka? Karena ada seperti sensasi soda di situ. Ya, jadi kalau minum itu rasanya beda sama kelapa yang masih menyebar itunya itu apa kalau diketok-ketok. Ya, itu salah satu caranya. Ya, itu nikmat sekali teman-teman sekalian. Dan itu kalau Anda lakukan selama puasa, kelapa itu subhanallah ya, salah satu sumber asam amino yang sangat luar biasa yang fungsinya juga untuk mendetoksifikasi. Makanya zaman dulu kalau kita tahu ya kalau orang tua itu ada yang keracunan atau apa, dulu kan keracunan itu ada yang salah minum atau apa gitu kan, minum obat nyamuk tuh. Dulu kan zaman dulu ada tuh minum obat nyamuk. Ya, itu kan salah satu indikasi kan. Kalau sekarang kan biasanya dikasih susu apa itu kan, susu kaleng. Kalau dulu itu bisa pakai air kelapa untuk mengeluarkan itu. Jadi kelapa itu sebenarnya anti racun yang sangat luar biasa. Tapi jangan kasih perasa. Ini kelapa dikasih flavor kelapa original, ada kelapa rasa jeruk, kelapa rasa alpukat segala macam, sehingga kelapa tidak original lagi. Itu bukan itu yang saya maksud. Jadi kalau Anda tetap pengen minum air kayak saya seperti penjual kelapa. Jadi saking semangatnya menyampaikan produk ciptaan Allah gitu kan, subhanallah, apalagi untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kelapanya itu teman-teman, Anda boleh kasih madu atau peres jeruk ya, atau kasih jeruk nipis atau jeruk biasa ya, atau mungkin yang punya alpukat ambil alpukat, masukin alpukat, itu masya Allah ya, masya Allah enak sekali itu ya. Dan apa tuh nama itu memberikan kekuatan untuk tubuh kita ya. Tambahkan garam sedikit. Biasanya abang-abang kelapa edisi lama biasanya udah tahu tuh air kelapa tuh biasanya masukkan garam sama dia ya, supaya nggak terlalu asam untuk tubuh kita dan tubuh kita nggak berat mencernanya, atau mungkin asam lambung kita nggak kaget. Karena biasa ada orang kan habis minum air kelapa ada yang sakit perutnya, sakit lambungnya ya, atau mungkin habis itu keliengan juga bisa. Itu salah satu solusinya di dikasih garam ya. Tapi garam yang sehat ya, seperti itu. Jadi kebayang ya, makan kurma, campur butter, campur garam sedikit, habis itu minum air kelapa atau air putih, makan buah sedikit, masya Allah itu sudah sangat-sangat enak dan lezat ya, masya Allah. Saya kemarin berbuka dengan teman-teman yang mereka yaitu kelompok itu ya, KPG, kelompok pecinta gorengan ya, saya sebutnya itu. Saya berbuka dengan mereka.
Dan saya sudah tahu nih kalau saya buka sama mereka pasti siapinnya yang gitu-gitu aja. Akhirnya saya ambil jurus, ya. Jurus saya siapin semua bukanya, saya beliin buah-buahan, saya beliin kelapa, bahkan kelapa yang sudah pakai agar-agar itu yang dalam batonya itu dan buah-buahan semua itu dia makan, semua gitu kan subhanallah. Ya, apa yang terjadi mas kan? Kenyang dia. Ternyata bisa kita makan nggak pakai minyak, nggak pakai tepung dia bilang. Masya Allah. Ya. Jadi saya berhasil ya membuat mereka terkecoh. Ternyata makan sehat itu juga enak gitu kan. Tidak seperti bayangkan orang, kayaknya dunia itu hampa sekali tanpa produk tepung yang digoreng gitu kan. Nah, seperti itulah. Ya. Dunia hampa dan aku nelongsong ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Padahal biasa aja lah gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ini semua teman-teman sudah pahami dan mulai memperbanyak ya makanan-makanan tinggi antioksidan atau mungkin minuman tinggi antioksidan selama sahur atau berbuka, itu Masya Allah efek luar biasa. Dan paling penting adalah kita mengikuti bagaimana sahurnya Nabi atau bukannya Nabi. Nabi SAW bersahur atau berbuka pakai rutop atau kurma basah. Oke, siapin kurma basah, beli, sekarang banyak yang jual tuh. Kita berbuka sebagaimana bukanya Nabi SAW. Kalau nggak ada itu, Rasulullah SAW berbuka pakai tamar atau kurma kering. Kalau nggak ada itu, Rasulullah SAW berbuka pakai air putih. Sahur yang Nabi SAW, ya ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang itu. Ada yang menyebutkan Nabi mengatakan sahurlah kalian meskipun dengan hanya sekedar air putih, atau disebutkan dalam riwayat lain Nabi SAW bersahur dengan tamar ya, atau kurma kering. Itu dulu dimulai dengan itu supaya kita bisa merasakan bagaimana puasa Rasulullah SAW dan kita bisa merasakan berkah dari puasa ini kepada jiwa kita, iman kita, hati kita, dan tentunya keberkahan yang Allah berikan dengan kesehatan yang Dia berikan melalui puasa ini kepada jasa dia kita. Saya kira mungkin itu